Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIT Darul Ulum Kota Baru, kelompok 10 semester 1, ingin memaparkan materi tentang estetika Indonesia klasik yang terdapat dalam mata pelajaran pengantar filsafat dengan dosen pengempu Ibu Iza Syahroni, SPD, MA. A. Pengertian estetika Indonesia. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Klasik secara harfiah berarti berasal dari masa lampau, tetapi tidak kolot atau ketinggalan zaman. B. Unsur-unsur estetika Indonesia. Unsur-unsur estetika Indonesia terkandung dalam seni budaya, adat istiadat dan kegiatan ritual diantaranya secara konkret terdapat pada ragam hias, batik, candi, musik, wayang, seni tari, dan upacara adat. 1. Ragam hias. Ragam hias tradisional merupakan peninggalan nenek moyang dan merupakan hasil dari seni budaya bangsa yang mempunyai nilai tinggi. Dalam motif-motif yang digoreskannya mengandung makna yang dalam. Motif-motif itu biasanya berkaitan dengan pandangan hidup dari sesuatu daerah atau suku bangsa, di mana ragam hias itu diciptakan. Oleh karena itu, perlu dicari apa arti yang tersembunyi di dalamnya dan untuk apa motif-motif itu dibuat. Dalam ragam hias tradisional terkandung unsur-unsur filsafati yang tercermin dalam bentuknya, yang indah dan mengandung makna simbolis, religius, etis, dan filosofis. Ragam hias juga digunakan untuk sengkalan-sengkalan yang ada pada bangunan, keraton maupun gapura-gapura yang berisi kapan bangunan itu didirikan dan siapa raja yang berkuasa saat itu. 2. Batik. Batik sebagai karya seni termasuk seni indah dan seni berguna yang di dalamnya syarat kandungan makna filosofi. Hal ini terdapat pada seni batik klasik dan tradisional. Dikatakan dengan istilah klasik karena batik merupakan suatu karya yang bernilai seni tinggi, berkadar keindahan dan langgeng, artinya tidak akan luntur sepanjang masa. Sedangkan pengertian tradisional bahwa batik dikerjakan dengan cara-cara dan kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Batik sebagai karya seni mengandung makna filosofi yang menarik untuk diteliti, baik dari segi proses, motif, warna, ornamen, fungsi, dan nilai dari sehelai batik yang syarat akan kandungan makna simbolik. Candi merupakan peninggalan budaya Hindu dan Buddha. Relief-relief yang dipahatkan pada arca-arca yang berdiri serta pola penempatan bangunan juga berorientasi pada budaya Hindu dan Buddha. Relief sebagai media visual memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai ungkapan historis, filosofis, dan edukatif. Fungsi historis dari suatu relief dapat ditunjukkan dengan penggambaran candra sengkala, angka tahun suatu pendirian bangunan, serta prasasti-prasasti. Fungsi filosofis suatu relief antara lain dapat ditunjukkan lewat penggambaran objek-objek yang secara keseluruhan memiliki makna filosofi yang dalam. Sedangkan fungsi edukatif ditunjukkan dari arti filosofis penggambaran relief yang berisikan tuntunan atau pendidikan moral bagi kehidupan manusia. Pada bagian kaki candi merupakan simbol dari kehidupan alam nyata dipenuhi dengan bermacam-macam hiasan. Tubuh candi yang merupakan gambaran dari kehidupan alam roh hanya terdapat sedikit hiasan, sedangkan pada atap candi yang merupakan simbol dari alam dewata hanya terdapat satu macam hiasan, yaitu hiasan mahkota atau genta. 4. Seni musik. Seni musik pada zaman dahulu lahir dengan hasrat orang pada waktu itu ingin memiliki bahasa khas yang berlainan dengan bahasa tutur. Untuk komunikasi dengan dunia supranatural atau alam para arwah leluhur, kata-kata ini tepat karena sebagai seni yang berlainan dari bahasa. Musik ternyata mampu mengungkapkan pengalaman batin yang tak mungkin dideskripsikan. Musik mampu menuntun orang ke arah kebersamaan atau komunikasi berbagai perasaan dan pengalaman hidup, sehingga dapat disebut sebagai suatu bentuk tingkah laku sosial dan mempersatukan kelompok lewat suatu cara simbolik
dan dapat diingat-ingat sehingga dapat diulang-ulang dan dirasakan bersama. 5. Wayang. Wayang kulit dalam arti lahir sebagai tontonan dapat menjadi wayang purwo dalam arti batin yang berisi tuntunan. Hal ini dibedakan karena fungsi kelir sebagai latar depan atau sebagai latar belakang. Wayang kulit dalam arti lahir yaitu kulit yang diperada dengan warna-warna. Kelir merupakan tempat dalang dan menjadi latar belakang boneka kulit yang warna-warni itu dan menjadi tontonan di siang hari serta penonton bebas berkomentar. 6. Seni tari. Menurut Soedarsono, ahli tari Indonesia mendefinisikan tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Dilihat dari fungsinya, tari digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Tari upacara, misalnya tari kecak, 2. Tari sosial atau tari pergaulan, misalnya tari poco-poco, dan 3. Tari tontonan, misalnya tari gambiong. Dilihat dari penerapannya, tari dibedakan menjadi 1. Tari tradisional, yaitu seni tari yang mempunyai sifat turun-temurun dan mempunyai sifat tetap. 2. Tari klasik, yaitu seni tari yang sudah ada di puncak kesempurnaan dalam pola gerak seni tari tradisional. 3. Tari kreasi baru, yaitu seni tari yang mempunyai sifat bebas dalam berkreasi dan memadukan gerak-gerak dari tari tradisional dan tari klasik dengan irama musik yang bebas pula. 7. Upacara adat. Di Indonesia, adat di tiap-tiap daerah tidak sama. Hal ini disebabkan kebudayaan dan sifat-sifat dari tiap-tiap kelompok masyarakat tersebut berbeda-beda. Menurut V.D. Hellman, adat di Indonesia mempunyai 4 sifat umum yang merupakan satu kesatuannya, yaitu 1. Sifat relio magis, yang merupakan pembulatan atau pembedaan kata yang mendukung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, ilmu gaib, dan lain-lain. 2. Sifat komun, artinya sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. 3. Sifat konstan, yaitu prestasi dan kontraprestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. 4. Sifat-sifat konkret, ialah sifat yang nyata. Contoh upacara adat. Contohnya ialah upacara adat pernikahan menurut agama Islam. Secara agama, sahnya pernikahan adalah proses ijab kabul. Secara adat, pesta walimah tiap daerah dan suku bangsa mempunyai tradisi yang berbeda. Kegiatan ritual itu tujuannya semuanya sama, yaitu agar nanti menjadi keluarga bahagia lahir dan batin. Kesimpulan. 1. Estetika Indonesia klasik adalah keindahan Indonesia yang berasal dari masa lampau, tetapi tidak kolot atau ketinggalan zaman. 2. Unsur-unsur estetika Indonesia terkandung dalam seni budaya, adat istiadat, dan kegiatan ritual. Di antaranya, secara konkret terdapat pada ragam hias, batik, candi, musik, wayang, seni tari, dan upacara adat.